Halo. Oh, kesalting berarti. Nangarep ngene. Ya bener kok. Ada orang kan nama. Iya, makasih kan. Balita yang khususnya pada bayi usia 0 sampai 2 bulan dan pada balita di bawah 59 bulan atau 5 tahun. Oke. Nanti apa saja tanda-tandanya nanti akan saya bahas di sini. Kalau dalam penyampaian materi nanti ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan atau dicatat nanti pas terakhir boleh disampaikan. Sudah selesai materi. Oke. Takutnya kok lupa ya, tapi dicatat enggak apa-apa. Ya, ada juga kematiannya ya. Kematiannya pada wangi sama kelainan kongenital. Ya, tujuannya adalah mengetahui tanda dan bahaya pada bayi dan balita, mengetahui komplikasi yang mungkin terjadi pada bayi dan balita. Terus kita juga mampu mengurangi angka kesakitan dan angka kematian bayi, mampu menurunkan ya. Kalau kita sudah mampu mengenal atau mengetahui tanda dan gejala yang bahaya pada bayi dan balita. Terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena kalau seandainya bayi terinfeksi tapi tidak ditangani dengan tepat, kita nggak ngerti kalau telat ini mampu mempengaruhi tumbuh kembangnya. Ya betul. Terus diare. Terus kalau untuk masalah neonatal berat bayi lahir rendah sama infeksi. Oke. Ini ya yang sering balita, pneumonia, diare, terus menital sama idiopathic ya. Bagaimana cara kita memperbaiki kesehatan anakku ya, kesehatan anak balita? Yang pertama, memperbaiki manajemen kasus anak sakit ya. Ini peran saya sebagai dokter di puskesmas, terus peran ibu-ibu kader juga ya, terkait bagaimana memperbaiki manajemen kasus penyakit yang terjadi pada anak. Yang kedua, memperbaiki asupan gizi. Nah, ini peran juga ibu kader ya terhadap ibu-ibu yang memiliki balita ya, untuk memotivasi, mengedukasi pentingnya asupan gizi pada balita apalagi usia-usia golden periodnya ya. Nah, 1000 pertama kehidupan, ya 1000 pertama hari kehidupan. Terus imunisasi juga sangat penting ya, karena imunisasi ini dapat mencegah aja dulu ya atau bernanah ya. Jadi tali pusat itu sampai bau dan bernanah, berarti itu ada tanda-tanda infeksi. Terus tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. Pucat itu dengkul kayak keabuan atau putih gitu ya, warnanya pokoknya pucat dari yang biasa. Tapi kalau warnanya awal pertama BAB mekonium itu warnanya apa? Hitam ya, atau agak semu hijau kuning ya. Nah itu apa ya? Terus ditemukan demam atau panas. Nah biasanya anak usia bayi baru lahir atau sampai 3 bulan itu nggak boleh demam. Ya kalau demam itu ada sesuatu ya. Ini 0 sampai 8 hari ya. Kalau ada diare itu langsung periksa ya ke dokter atau ke puskesmas atau boleh ke bidan dulu. Tapi ibu mengenal tanda bahaya. Pertama tadi pusat. Yang kedua tadi tinja. Yang ketiga demam. Bayi nggak boleh demam. Ingat nanti pulang ke dokter bayi yang ratus nggak boleh demam. Suhu demam berapa? Ya 8 ya. Suhu normal 36,5 sampai 37,2 atau 37,5. Kalau di atas itu subebis. Demam itu di atas 3 apa sudah memang ya. Terus adanya diare ya. Jadi setiap habis nyusuk diare, ya itu juga harus diperiksakan, ya. Karena bahaya, kenapa? Otomatis apa yang udah masuk nggak dicerna, hampir boleh diare. Jadinya nanti kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan KBM, ya. Bulan pertama itu ada kelainan kongenital, jadi nggak sampai pencernaan. Atau atresia ibaratnya pencernaan di bagian lambung juga bisa, ya. Atau ada kelainan di lambung juga bisa, ya. Misalnya minum muntah, jantung dan juga bisa ya. Ada juga bisa di tadi saluran nafasnya mulai dari hidung sampai respirasinya bagian paru-paru gitu ya. Sesak nafas, ibu bisa mengetahui sesak nafas itu gimana bu? Tarikan nafas, terus apa lagi? Dinding dada, nafas cepat dihitung. Kalau dia usia kurang dari 1 tahun atau patokannya 12 bulan, itu kalau lebih dari 50 kali per menit, ini penting, ya boleh dicatat 50 kali per menit, ini namanya sesak ya. Kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun, ya dihitung ya bu, pegang perutnya. Hitungnya jangan 15 detik dikali 4 atau 30 detik dikali 2 ya. Hitungnya harus 1 menit, bila perlu ulangi lagi, benar gak ya tadi gitu ya. Nah kalau dia usianya di bawah 5 tahun atau 59 bulan, di atas 40 kali per menit, ini dikatakan sesak. Oke. Terus bayi kejang, ya. Kejang ini juga merupakan tanda bahaya, ya. Neonatus kejang ini merupakan tanda bahaya. Kejang itu cuma matanya melotot, tangan kaki. Bayi bengong itu juga kejang, bu. Ya. Jangankan bayi balita, misalnya atau anak saat dia bisa diterang ibunya, ya bu, ya. Tahu dia tiba-tiba diem. Nah, diem aja, nggak respon, tahu apa bu? Nah, ternyata dia tuh sebenarnya kejang, namanya itu absence, ya. Jadi dia sebenarnya di dunia lain. Jadi kita nggak tahu berarti ya. Soalnya saya pengalaman punya teman seperti itu. Epilepsi bahasa kita ya. Kejang epilepsi, tapi kan epilepsi itu banyak macamnya. Ada tonik, ada klonik, ada tonik-klonik, ya. Tadi ada absence itu diem. Jadi saat dosen menerangkan, dia lihat, tapi ternyata dia di kosong. Nah, kalau orang kita bilang kesumpah, tersambut ya. Nah, ternyata itu kejang ya bu ya. Namanya itu absence ya, kejang absence. Biasanya gangguan di sarafnya gitu ya. Itu muncul biasanya kalau udah berapa tahun biasanya harus menyusu. Karena akan lelah dengan dia menyusu.
dia akan nyaman, tidak menyusut karena nggak bisa 40 kali bermenit. Kita patokannya 40 aja, ingat ya. Kalau 40 itu kan usia di atas tahun, tapi kalau usia 2 tahun 50. Kalau semakin kecil dia nafasnya pasti semakin cepat ya, karena metabolismenya juga cepat. Terus warna kulit, kalau bayi sehat warnanya apa, merah? Udah, kalau tidak sehat warnanya pucat ya, kuning, pucat ya, biru ya. Pokoknya selain merah udah berarti gangguan, ada tanda bahaya ya, ada tanda bahaya apa gitu ya. Terus kejang, kalau yang normal tidak ada kejang, mata mendelik, tangan bergerak seperti nari, menangis loh, menangis bisa dikatakan kejang ya, menangisnya seperti apa? Melengking, menangis melengking ya. Terus badan kaku, mulut mencucuk, nah ya mencucuk. Terus aktivitas menangis jika sedang haus dan buang air, ini khas banget ya. Dan kalau bayinya nangis terus, dia lemas, nah ini perlu kita identifikasi lagi tanda bahayanya. Minum ASI, mau ya? Kalau tidak mau ini tanda tanya. Isapan bayi, isapannya kuning, atau pada ya. Nah jadi pas buka, kayak terus banyak ya, apa banyak apa bu? Bahasa cilok ya? Bukan cilok ya? Bukan apa ya? Cilok, oh ya cilok. Atau apa tadi galak ya? Rebesan atau bahasa ya? Terus bahasa baru rebesan atau rebes? Oh saya namanya rebes. Oh ya rebes. Terus aja tadi dijilat tuh. Ya rebes. Ini jangan dibuka nanti bakternya tidak gitu loh. Ya, kumannya tidak lagi transmisi kontak ya. Ya. Nah untuk kegawatannya kita bisa dengan tadi pemeriksaan fisik melihat, terus kita melihat nafasnya sama sirkulasinya, jaraknya. Ya. Nah kelainan kongenital yang sering terjadi pada bayi, yang paling sering ya dan kasusnya lumayan banyak, salah satunya adalah jantung bawaan. Nah di dalam gaya saya menemukan kasus ini jantung bawaan di wilayah kecil gaya. Terus ada juga kasus autis atau Down syndrome juga ya. Ini juga ada, ini khas sekali ya kasusnya, misalnya seperti wajahnya mongoloid, lebih datar ya. Terus dari tangannya, dari kakinya juga ini khas ya. Ya, terus tidak adanya batok kepala dan dinding perut ya. Tidak ada batok kepala itu anencefal, tapi biasanya nggak bertahan lama. Atau makrocepal, jadi kayak hidrosefalus, kepalanya besar atau kepalanya juga kecil. Terus ada kelainan dinding perut, saya pernah lihat tuh ususnya terbuai di luar ya, ususnya terbuai di luar, ada kasusnya.